Xiao tersenyum dan berkata, "Mengapa saya harus khawatir? Saya tidak khawatir tentang hal itu. Bahkan jika Anda adalah dewa yang sama dengan milenium, Anda bisa menjadi penyihir kembar sebelum Anda menjadi dewa. Pada saat itu, dia tidak bisa membunuh Anda. Terlebih lagi, Anda telah mencapai Poseidon. Saya tidak pernah khawatir bahwa Anda akan kehilangan dia. Saya hanya ingin mengawasi Anda, tetapi saya tidak bisa membuat Anda terpesona olehnya. Hei, saya ingat, dalam ingatannya. Masuk, masih bersamamu." Berbicara tentang ini, wajah cantik dari tarian kecil itu tidak bisa tidak memerah. Tang San tersenyum dan berkata, "Bagaimana dengan saya?" Tarian kecil itu mencaci Tang 3 buah dada. "Saudaraku, kau nekrotik. Aku tidak bilang. Hal semacam itu terlalu memalukan." Tang Sanhe tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Aku tidak mengatakannya ketika aku meninggal. Keperawananku hanya akan membuatku sedikit menari. Jenis hal memalukan hanya bisa kecil denganku. Dance melakukannya. Apakah Anda benar?" Yang mengejutkan Tang San, wajah cantik dari tarian kecil itu adalah pemalu seperti apel merah yang matang, tetapi dia masih dengan angguk mengangguk ke Tang. Sangat lucu sampai dia seperti itu. Bahkan pikiran kuat Tang San tidak bisa menahan cinta hati seperti gelombang, dan dengan paksa mencium wajahnya yang cantik. Jutaan salju mengapung dengan tenang di udara, dan kostum malaikat di tubuhnya benar-benar berubah menjadi emas merah. Itu adalah kekuatan matahari murni. Jauh, dia sudah melihat meteor biru emas. Makhluk di laut melihat emas biru, mereka hanya akan menyembah, dan mereka tidak akan melihat segalanya. Tetapi sebagai dewa, salju milenium dapat dengan jelas melihat bahwa dalam paket cahaya biru dan emas, Tang Sanzeng menundukkan kepalanya dan mencium wajah gadis itu di lengannya. Perasaan malu yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dari jantung milenium. Perasaan ini disebut. Tangan kanan memegangi pedang suci malaikat. Ketegangan yang Qian Sui awalnya disebabkan oleh perang Tuhan yang akan datang telah sepenuhnya digantikan oleh kemarahan yang dibawa oleh belenggu. Teriakan dari mulut milenium, ia menyerap di sekitar tubuh, matahari yang telah dipenuhi dengan kostum malaikat meledak ke dalam api. Malaikat pedang menunjuk ke Tang San, dan saat Tuhan pecah. Di seluruh laut, tiba-tiba gelombang mengamuk pun dimulai. Mencium tarian kecil, Tang San juga merasakan ancaman besar dari ribuan mil salju. Desahan dingin, lambaian tangan kanannya, tarian kecil ke dalam tas harta karunnya sendiri. Ini adalah asuransi yang paling, ada ratusan angan. Peti harta karun dan kekuatannya perlindungan ganda dewa laut. Bahkan jika salju milenium kuat, tidak mungkin untuk menyakiti tarian kecil. Tentu saja, dengan dewa-dewanya, tarian kecil dapat dengan jelas melihat seluruh proses pertempuran ini bahkan di kantong angan, dan itu dilihat dari perspektif Tang San. Tangan kanan dihapus dari dahi, dan trisula Poseidon muncul di penguasaan Tang San. Sinar biru emas yang kuat meledak, dan dewa-dewa laut berputar seperti lautan badai, dan kemenangan keras salju berusia ribuan tahun dipaksa keluar dari laut. Sebagai dewa laut, ia adalah penjaga lautan. Tang San tidak akan pernah membiarkan para dewa dari ribuan salju melukai jiwa-jiwa di laut. Ribuan mata salju mengembun, dan tubuh yang mengambang di udara dengan cepat surut. Dia tidak bisa dibandingkan dengan Tang San, tetapi malah menghindarinya dan bergegas keluar dari ketinggian 10.000 meter. Tentu saja, ada alasan baginya untuk melakukan itu, tidak diragukan lagi buruk baginya untuk bertarung dengan dewa laut di laut. Sejak hari ini, Qian Sui Snow tidak hanya memupuk keterampilan magis dewa malaikatnya sendiri. Pada saat yang sama, dia juga mengingat beberapa pertempuran sebelum dan sesudah Tang San, mencari mengapa kekuatannya jauh di belakang Tang San. Di atas adalah alasan mengapa Anda tidak dapat membunuhnya. Dalam ingatannya yang tulus, dia menemukan bahwa Tang San terlalu pandai menggunakan berbagai kondisi yang bermanfaat baginya. Apakah itu adalah penggunaan hutan di hutan bintang atau penggunaan lahan nanti? Itu adalah kunci kemampuannya untuk melarikan diri dari pengejarannya sendiri. Dalam hal ini, dia jauh lebih buruk daripada dia. Dia hanya mengandalkan kekuatan tirani untuk menyerang, dan itu jauh lebih buruk untuk berbagai situasi yang menguntungkan dan penggunaan waktu dan tempat. Dari sudut pandang usia, Qian Sui Snow jauh lebih besar dari Tang San. Namun, dalam pengalaman pertempuran yang sebenarnya, dia menemukan bahwa dia jauh lebih sedikit daripada Tang San. Tang San bisa menjadi lemah dan kuat, meskipun ia memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan seni bela diri kembarnya dan kekuatannya sendiri yang kuat, tetapi yang lebih penting, ia menggabungkan kebijaksanaannya dengan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menghasilkan jauh lebih banyak daripada dirinya sendiri. Kemampuan kekuatan yang sebenarnya.
Maka, setelah dia menjadi dewa, dia sekali lagi dipukul keras olehnya, dan hampir mati di sekolah kesunyiannya yang disebut Guanyin. Oleh karena itu, setelah peninjauan yang cermat terhadap periode waktu ini, Qian Sui Snow tidak hanya menyempurnakan penerapan keterampilan sihirnya sendiri, tetapi juga sangat meningkatkan pengalaman praktisnya. Menghadapi lawan lain, mungkin kekuatan murni dapat dengan mudah dikalahkan, tetapi di hadapan Tang San, singa yang kejam ini, seperti lawan rubah, tetapi membutuhkan berbagai macam peningkatan. Terutama saat ini, dia harus menghadapi Tang San, yang juga telah mencapai tingkat Tuhan. Bahkan lebih sulit untuk memenangkannya. Sekarang untuk Qian Sui, satu-satunya keuntungannya adalah dia harus sedikit lebih dari Tang Sancheng di pagi hari, dan pemahamannya tentang kekuatan tingkat Tuhan lebih mendalam daripada Tang. Oleh karena itu, pertempuran antara kedua belah pihak belum dimulai. Qian Sui Snow telah menetapkan medan perang sejauh mungkin di udara yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, daripada di laut yang lebih menguntungkan bagi Tang San setelah selesainya peninggalan Dewa Laut. Melihat salju milenium dengan cepat mundur, wajah Tang San menunjukkan senyum tipis. Tampaknya dia benar-benar belajar menjadi pintar. Namun, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak dapat menggunakan kekuatan laut tanpa laut? Di dunia ini, laut menyumbang 4/5 dari total wilayah. Sebagai Dewa Laut, saya masih bisa mengandalkan kekuatan laut di setiap sudut daratan. Sama seperti Anda dapat memanfaatkan kekuatan matahari di mana saja. Tidak mengejar salju milenium, Dewa Laut Biru Emas Tang San, Trident berjongkok di samping, mengawasi lawan yang berada ribuan meter jauhnya. Tersenyum sedikit, biarkan kau menunggu. Qian Sui tidak menyusul Tang San, dan dia bahkan lebih yakin bahwa kekuatan bertarungnya di laut harus menjadi negara terkuat. Pikirannya sedikit bergerak, dan cahaya keemasan redup ada di udara. Ini adalah warna yang tidak bisa dilihat Tang San sebelumnya. Hanya ketika level yang sama tercapai, pikiran orang lain bisa dirasakan. Jika ada master tingkat dewa lain di sini, Anda dapat melihat bahwa di langit 10.000 meter, dari posisi sentral, satu sisi adalah emas pucat kemerahan, dan sisi lain adalah emas biru pudar. Dewa-dewa Tang San dan salju milenium berbeda. Masing-masing setengah. Tang San, selamat atas pencapaianmu atas Dewa Laut. Milenium memandangi tangan yang memegang Dewa Laut Trident, kostum jubah emas biru Tang San, dia menemukan bahwa detak jantungnya sebenarnya mempercepat beberapa tembakan. Dalam temperamen elegan asli, Tang San menambahkan sedikit gas ilahi, dan bahkan kedalaman yang tidak bisa dia lihat. Squat adalah salah satu daya tarik terbesar pria. Karena itu mewakili konotasi. Penampilan sama sekali bukan satu-satunya senjata bagi pria untuk menarik wanita. Bagi sebagian wanita, konotasi bahkan lebih penting. Tang San, yang adalah Dewa Laut, tidak diragukan lagi keduanya. Salju milenial yang memiliki kelemahan dalam hatinya secara alami akan tertarik padanya, bahkan jika keduanya adalah musuh hidup dan mati tidak dapat dihindari. Sama-sama. Saya pikir, sekarang saya memiliki kekuatan untuk bertarung melawan Anda. Terima kasih atas antusiasme Anda sebelumnya. Saya pikir saya mengerti alasannya. Jika saya menang hari ini, saya juga akan meninggalkan Anda. Hidup, beri kamu kesempatan. Juga beri kamu bantuan. Apakah kamu mengerti? Salju milenial terkejut, hatinya tidak dapat membantu tetapi mengguncangnya. Dan saat itu dalam benaknya terlintas dalam adegan ketika dia menurunkan malaikat-malaikat, dan stoknya bahkan sedikit lembab. Melihat Tang San, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak bergoyang. Namun, dia dengan cepat bereaksi dan berkata, Tang San, apakah kamu ingin menggelengkan hatiku? Tang San tersenyum dan berkata, jika aku cacat di hatimu, maka bahkan jika aku tidak mengatakan apa-apa, cacat ini selalu ada. Bahkan jika kita setara, kau tidak bisa mengalahkanku dalam situasi ini. Menyerahlah, Nona Qian Sui. Jika Anda bersedia hidup dalam pengasingan, saya tidak akan pernah memberitahu Anda tentang kekaisaran Wuhun. Saya dapat membiarkan Anda pergi. Lagi pula, tidak ada kebencian yang nyata antara Anda dan saya. Meskipun salju milenium disembunyikan di Kekaisaran Tiandou selama bertahun-tahun, kehancuran dan kerusakannya adalah kepentingan Kekaisaran Tiandou, dan tidak ada konflik dengan Tang San sendiri. Ini tidak seperti permusuhan laut yang berdarah seperti Bibi. Selain itu, salju milenium tidak hanya menunjukkan gaya prajurit, tetapi juga tidak pernah membuat anekdot yang mirip dengan serangan diam-diam, yang membuat Tang San merasa baik tentangnya. Karena itu, dia hanya mengatakan ini. Salju milenial mendengus, Tang San, jika Anda ingin mengguncang kepercayaan saya sarankan Anda untuk tidak bermimpi. Ya, dalam pengalaman pertempuran yang sebenarnya,
Anda memang kaya, tetapi apakah Anda berpikir bahwa saya akan tertipu lagi? Sekarang setelah Anda mencapai posisi Tuhan, mari kita bertarung dengan kekuatan setingkat dewa kita sendiri. Bahkan jika Anda adalah cacat di hati saya, selama Anda membunuh keadaan Tuhan, cacat ini tidak akan ada lagi. Tang San menghela nafas, dia tidak menjelaskan, itu sudah berlebihan. Hanya gunakan kekuatan untuk membuktikan segalanya. Cahaya biru kristal menyala dari merek Dewa Laut biru di dahinya, dan Dewa Laut 8 sayap di belakangnya tiba-tiba terbuka. Kemudian, cahaya biru emas yang mencolok langsung menyebar, dan kemudian dengan cepat cocok dengan tubuh Tang San. Dalam suara mendengung, blok baju besi biru emas yang mempesona diam-diam tubuh bagian atas, kostum Poseidon sangat mengejutkan di depan ribuan salju. Melihat baju besi Tang San, Qian Qiansui tidak terkejut. Lagi pula, dalam ingatan malaikat-malaikat yang ia warisi, dewa manapun akan memiliki kostumnya sendiri, dewa malaikat, dan dewa laut secara alami pengecualiannya adalah bahwa asal-usul kostum masing-masing dewa berbeda. Seperti kostum malaikat yang ia warisi, itu adalah malaikat-malaikat yang tinggal di dunia. Jauh lebih mudah untuk meneruskannya. Secara khusus, dia melihat Moire bergelombang pada dewa-dewa laut, dan itu juga menunjukkan suasana Poseidon yang unik. Namun, apa yang membuat Qiansui Snow tidak dapat dipahami adalah 8 sayap yang terbentang di belakang Tang. Ukuran sayapnya mirip dengan sayap malaikatnya, tetapi memiliki 2 keping lagi, dan ada sebanyak 8 sayap. Kapan Poseidon juga punya sayap? Tuhan dapat terbang, ini tidak diragukan, tetapi sebagai penguasa langit, kekuatan terbang malaikat para dewa luar biasa di dalam para dewa. Poseidon yang lebih luar biasa adalah kemampuan bertarung di dalam air. Di depan Tang San, sayap belakang sebenarnya 2 lebih dari orang yang ahli dalam pertempuran udara. Bagaimana ini harus dipahami? Bahkan penyusutan pupil salju milenium adalah 10 cincin jiwa yang perlahan muncul di Tang San, 9 merah dan 1 biru, dan 10 cincin jiwa yang mempesona disajikan di depannya. Setidaknya 100.000 tahun perbaikan. Millennium Snow hanya merasa bahwa napasnya mulai sedikit tergesa-gesa. Dia mengerti bahwa kepercayaan pada wacana Tang San sebelumnya tidak sombong. Setelah mewarisi dewa-dewa laut, ia memang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Setelah terkejut, Qiansui dengan cepat menenangkan dirinya, dan pedang suci malaikat di tangannya perlahan-lahan terangkat, menunjuk ke Tang San. Matahari yang berapi pecah darinya, membentuk nyala api merah keemasan yang membakar tubuhnya dan senjata yang membuat dewa hari itu. 10 cincin jiwa yang sama terbuka di luar tubuh. Dibandingkan dengan Tang San, meskipun lebih rendah, setidaknya jumlahnya persis sama. Pertempuran tingkat dewa berada di ambang kematian. Dewa para dewa versus Poseidon, Tang San dan salju milenium, akhirnya berdiri di garis awal yang sama. Keduanya saling berhadapan, kekuatan mereka sendiri naik liar. Ya, Tang San baru saja memperoleh kekuatan Poseidon. Dia memiliki banyak keterampilan milik Poseidon. Dia hanya punya waktu untuk sepenuhnya memahaminya, dan dia tidak punya waktu untuk berlatih. Namun, jangan lupa bahwa proses pewarisan Tang San berbeda dari Qian Shuang Snow. Ketika Qian Qiusui melaksanakan warisan malaikat, banyak dari penilaiannya memiliki ribuan aliran kakeknya. Dengan bantuan Qian Daoliu, dia menghindari banyak masalah. Pada bakat, dia tidak sebagus Tang San, tetapi dia bisa 1 langkah lebih awal dari Tang San, dewa malaikat. Peran yang dimainkan oleh ribuan aliran di dalamnya dapat dibayangkan. Namun, Tang San berbeda. Ketika dia melakukan pengujian 9 Neptunus, Neptunus Doroposaisai mengatakan bahwa dia tidak akan membantunya, dan bahkan memiliki banyak pembunuhan terhadapnya. Seluruh proses penilaian menjadi lebih sulit. Ini juga mengapa afinitas Poseidonnya dapat melebihi 100% dalam 8 ujian. Salah satunya adalah meningkatkan dengan cepat dengan bantuan kakeknya, 1 langkah demi 1 langkah, dan setelah menderita kesulitan, dia mendapatkan kekuatan hari ini. Dalam memahami dewa masing-masing, meskipun Tang San baru saja turun, itu sama sekali tidak asing dengan kekuatan Poseidon. Jangan lupa bahwa pada awalnya, sebelum dia menjadi dewa, dia belajar 3 gaya pertama dari emas ke-13 dari tangan Poseidon. Emas merah dan emas biru membentuk kontras yang tajam di udara. Kedua dewa itu bersifat menindas. Satu adalah dewa laut yang didukung oleh laut, yang lain adalah dewa malaikat di bawah matahari. Dewa-dewa mereka berada di bawah tekanan satu sama lain. Secara bertahap ditingkatkan ke level tertinggi. Mereka juga tidak menampilkan bidang masing-masing, dan mereka berdua setingkat dewa. Siapapun yang menerapkan bidang pertama dapat ditemukan oleh lawan. Bentuk pertempuran yang paling mudah dan paling tidak rentan adalah serangan paling langsung.
Cahaya redup berkedip, cahaya di mata tak menjadi lebih cerah dan lebih cerah, dan setiap kali cahaya di mata berkedip, udara akan menghasilkan irama seperti gelombang. Dewa Laut Trident miring ke langit, seolah-olah menusuk matahari. Emas biru lingkaran itu menyebabkan Dewa Lautnya memakai irama yang perlahan bergerak dari setiap gelombang awan. Namun, dari perspektif kostum masing-masing, Dewi Dewa Laut Tangsan telah berada di atas kostum malaikat salju berusia ribuan tahun, dan bahkan lebih indah. Hal pertama yang dimulai adalah salju milenium, kekuatannya yang sudah lama ditunggu-tunggu dari api matahari yang sebenarnya sudah terlalu banyak mengembun, dan itu tidak pecah, dan bahkan tubuhnya tidak tahan. Pedang suci malaikat yang menunjuk ke Tangsan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dalam sekejap, nyala emas kalajengking merah naik dan pedang emas merah besar muncul di atas puncak salju milenium. Itu didasarkan pada pedang malaikatnya dan menunjuk ke langit. Ujung bila sepenuhnya mengunci tubuh Tangsan. Pada saat ini, para dewa milenium salju juga terintegrasi dengan pedang ini, dan roh-roh langsung terangkat ke puncak. Benar saja, sepertinya dia tidak sia-sia selama kurang dari sebulan. Hati Tangsan menghela nafas diam-diam, dan trisula Dewa Laut di tangannya juga sedikit bergerak. Boom! Di belakang Tangsan, dalam 1 kilometer, laut langsung mendidih, dan langsung berubah menjadi 1 kilometer dari gelombang besar. Semua makhluk laut dalam gelombang ini diam-diam dikirim ke perairan yang lebih jauh oleh kekuatan lunak. Terinspirasi oleh udara, hanya air laut yang paling murni. Elemen air paling murni langsung berubah menjadi kristal biru, dan bersirkulasi dari udara di bawah traksi Trident. Tentu saja, Qian Sui Snow tidak akan menunggu selesainya Tangsan, dan pedang matahari dari matahari sepanjang 100 meter akan keluar dari udara. Di udara, listrik hitam dingin menyala, yang merupakan tontonan dari pedang suci matahari yang memotong udara. Hampir hanya sekejap, pedang merah emas telah mencapai puncak Tangsan Tou. Banyak elemen air yang terlambat mengembun, dan menguap di bawah matahari yang mengerikan. Pedang emas merah juga datang ke puncak Tangsan Tou dalam sekejap. Sentuhan mencibir muncul di sudut milenium. Untuk menunggu kedatangan Tangsan, dia sudah menyerap banyak sinar matahari di muka, hanya menunggu Tangsan datang. Sunsword yang telah lama ditunggu-tunggu berhadapan dengan Tangsan, yang telah bergegas untuk bertarung. Bahkan jika dia tidak dapat dipukul dengan keras, setidaknya dia bisa menjadi berantakan pendatang baru. Pertarungan tingkat dewa, satu sisi jatuh dalam kerugian dan kemudian ingin menarik kembali tidaklah mudah. Namun, ada banyak hal, dan situasi sebenarnya berbeda dari imajinasi. Di hadapan pedang matahari, yang turun dari langit, menyaksikan sejumlah besar elemen air menguap, Tangsan tidak panik sama sekali. Seperti yang dikatakan oleh tarian kecil itu, dia tidak takut pada salju berusia ribuan tahun ketika dia dinamai. Tetapi bagaimana dengan para dewa laut? Trisula Poseidon menarik busur besar di udara, dan jantung dewa laut yang baru dicor bersinar cerah, dan langsung menangkap elemen air yang belum dihancurkan oleh pedang matahari. Aura emas biru besar muncul di udara. Di atas puncak Tangsan Tou, itu adalah bentuk pertama dari 13 emas, dan tidak ada badai tetap. Sekarang Tangsan, memang, belum mampu mengintegrasikan semua dewa-dewa laut, tetapi ia telah mempelajari ke-13 emas dan 3 gaya pertama, tetapi ia mengingatnya terlalu jelas. Dengan kekuatan Poseidon sejati, teknik magis yang kuat ini secara langsung memberikan efek yang sebenarnya. Di udara, pedang suci matahari yang kuat sebenarnya banyak dibelokkan di bawah aura biru emas. 3 pergelangan tangan saling terkait, dan satu demi satu muncul di langit di atas kepalanya, di aura biru emas. Dikelilingi oleh ini, energi pedang matahari sebenarnya terbunuh sedikit. Selain itu, di bawah bimbingan badai yang tidak terduga, itu tidak bisa benar-benar runtuh. Ribuan dewa salju pecah dalam sekejap, dan ingin memecah aura badai yang tak terbatas, tetapi Tangsan telah meletakkan tangannya, dan itu juga ledakan para dewa. Di belakang tepuk dewa 8 sayap lautan, papan gelombang cahaya biru naik di langit, dan pekerja keras memutus hubungan antara para dewa milenium salju dan pedang matahari. Dan dengan badai yang belum terselesaikan, pedang matahari dipecahkan dengan keras. Streamer merah keemasan membentuk kecemerlangan yang memukau di udara. Matahari bermata salju berusia ribuan tahun tidak dapat menghancurkan kekuatan penyerang. Ketika pesawat tegak, jarak 10.000 meter hanyalah momen untuk pembangkit tenaga tingkat dewa. Pedang itu satu, pedang suci malaikat telah diarahkan ke dada Tangsan. Semua api merah emas langsung tertahan di pedang malaikat. Pedang sucinya telah berubah menjadi emas merah transparan saat ini. Itu seperti kristal emas merah. Itu menunjukkan betapa mengerikannya matahari. Itu. Lebih dari jarak dekat? Siapa yang takut pada Tangsan? Dalam menghadapi serangan ribuan salju,
Langkah kaki Tang San sangat mempesona, dan tubuhnya ilusif di udara. Trisula Poseidon menyatukan cahaya dan bayangan ilusi. Satu demi satu, aura emas biru dilepaskan, tidak selain menyelesaikan serangan musuh, bahkan lebih penting untuk membatasi musuh untuk waktu yang lama. Di masa lalu, ketika Tang San masih dalam gelar Douro, ia tidak akan menggunakannya dalam menghadapi milenium salju, karena itu tidak akan berhasil. Tapi sekarang berbeda, dia sudah mencapai Poseidon. Pada tingkat yang sama, tingkat keberhasilan badai yang belum terselesaikan setidaknya 50%. Dan sekali tubuh milenium ditahan olehnya selama 8 detik, maka pertempuran setidaknya akan berakhir setengah. Melihat aura biru emas yang datang kepadaku, jantung salju dan salju tiba-tiba melahirkan rasa krisis yang kuat. Keenam sayap malaikat terbuka seketika. Momentum deras-deras tiba-tiba berhenti, dan itu sangat sulit. Di udara, keenam sayap di bawah tembakan, tubuh ke depan langsung di udara menarik putaran 90 derajat, naik ke langit. Matahari menjadi bagian belakang salju milenium, dan ilusi emas besar muncul dari belakangnya, persis sama dengan tubuhnya. Pedang suci malaikat terangkat tinggi, dan 1000 Phoenix dan Phoenix mengandung kecoak, dan bibir-bibir terbuka sedikit, meludahkan kata-kata dingin, malaikat, penghakiman. Om, antara langit dan bumi, udara kekerasan gemetar sedikit, Tang Tiga merasa tubuhnya seakan sesuatu yang keras seperti meremas sedikit, benar-benar memiliki momen lag. Jeda waktu ini kurang dari 1 detik tetapi dalam periode waktu yang singkat ini, serangan Millennium Snow telah selesai. Cahaya keemasan yang jernih jatuh dari langit dan jatuh langsung ke diri sendiri. Cahaya penghakiman, salah satu dewa para malaikat. Ini memiliki kematian yang sangat mengerikan. Tang San merasa bahwa momen nyala yang tak tertandingi menyebar ke seluruh tubuh dewi-dewi lautnya tiba-tiba melepaskan kemuliaan emas biru yang tak tertandingi, menahan invasi cahaya emas ini. Namun, tubuhnya masih dipaksa dari udara. Sudah turun. Di bawah cahaya yang menyala-nyala, gerakannya menjadi sangat lambat, dan kekuatan tubuh seperti pecahnya es dan salju dengan cepat. Millennium Snow menggunakan aksi belok 90 derajat yang luar biasa ditambah dengan transformasi magis seperti kilat, yang menghantam tubuh Tang San. Keterampilan tingkat dewa ini dalam pertempuran yang sebenarnya tidak diragukan lagi panen yang telah dia buat hari ini. Jika Anda mengubah dewa yang bias terhadap kegelapan, cahaya penghakiman ini akan jatuh pada tubuh, dan itu pasti akan terpukul. Kekuatan cahaya ilahi yang terkandung dalam cahaya penghakiman terlalu kuat, dan itu hanyalah cahaya kental api kudus. Itu juga merupakan serangan yang kuat oleh dewa malaikat dengan bantuan matahari. Namun, dewa laut Tang San memiliki atribut cerah, yang merupakan kombinasi dari cahaya dan air. Di hadapan cahaya penilaian suci ini, itu tidak akan terpukul paling tidak untuk waktu yang singkat, tetapi konsumsi Tang San Shen juga sangat ekstrim. Rupanya, selama waktunya panjang, perbandingan kekuatan antara dia dan Qian Sui akan segera berubah. Poseidon, tertelan. Suara tenang dan jernih itu keluar dari mulut dinasti Tang, dan Trisula Poseidon perlahan-lahan diangkat olehnya dalam cahaya penilaian. Di dada, safir berbentuk berlian bersinar. Cahaya biru emas kecoak menyapu keluar dari Tang San, dan langsung membentuk pusaran biru emas dengan diameter 10 meter di sekitar tubuhnya, secara paksa mengusir cahaya persidangan yang menyelubungi tubuh dan mendongkraknya. Di salju dingin milenium, sebagai tuan rumah cahaya penghakiman, dia secara alami dapat merasakan perlawanan kuat yang dilepaskan oleh Tang San, tapi tentu saja dia tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu dalam hal memanfaatkannya. Pedang itu menarik salib di udara dan berubah menjadi bintang salib emas merah yang menyatu dengan cahaya penghakiman. Malaikat, pemurnian. Boom, cahaya persidangan tiba-tiba meledak, berubah menjadi bola cahaya merah keemasan besar yang benar-benar menyelimuti pusaran biru emas yang Tang San dan lepaskan. Temperatur tinggi naik, dan hampir sesaat suhu naik dengan kengerian ribuan derajat. Cahaya pemurnian, yang diubah dari cahaya penghakiman, memiliki kekentalan yang besar, dan bola merah emas menjadi lebih besar dan lebih besar di bawah pengaruh kuasa ilahi malaikat dan pengenalan matahari. Suhunya semakin tinggi dan lebih tinggi, dan salju milenium akan menyaring tubuh Tang San dengan energi teror. Merasakan panggang di sekitar tubuh seperti tungku, dan api matahari yang terus meningkat, Tang San tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Dia bisa dikatakan telah tertangkap basah oleh Millennium Snow. Memang, dia baru saja mendapatkan warisan Poseidon dan dia tidak cukup akrab dengan Poseidon sendiri. Kekuatan internal Xuan Tiangong dalam tubuh telah sepenuhnya berubah menjadi kekuatan dewa laut, tidak lagi putih susu yang akrab, energi kedamaian. Ini juga membuat Tang San agak malu ketika dia mengendalikan kekuatannya sendiri. Namun, kemampuan Tang San untuk menerima sangat kuat.
Qian Xiaosui jelas menggunakan kesempatannya untuk terbiasa dengan kekuatan Tuhan untuk secara langsung mengalahkannya. Tetapi apakah ketangguhan tak begitu mudah dipatahkan? Pikiran gelisah, dan Dewi para Dewa Tangsan langsung diintegrasikan dengan kostum malaikat. Dewa Laut di balik laut kembali untuk melindungi dirinya sendiri, membentuk lapisan topeng biru emas yang menutupi tubuhnya, dan mengisolasi matahari yang panas. Pada saat yang sama, pundak naga di bahu kanan Tangsan tiba-tiba bersinar, energi biru emas berbentuk naga keluar, dan bunyi naga mencicit di sekitar tubuh Tangsan adalah seminggu. Yang hidup akan menghilangkan sebagian dari api matahari yang sebenarnya. Setelah trilogi Tangsan Hai, kalajengking berkaki 3 pecah, dan kekosongan berusia 1000 tahun pecah langsung di belakangnya. Dengan dukungan kekuatan Poseidon, bentuk kedua dari Golden Tear TN sepenuhnya mengerahkan kekuatan yang seharusnya. Deru keras dari deru hebat, fluktuasi energi yang hebat menghasilkan kekuatan ledakan yang kuat. Tidak ada keraguan bahwa api matahari yang sebenarnya akan membatasi tubuh Tangsan. Energi bagian depan adalah yang terkuat, dan bagian belakang secara alami lemah. Dalam ledakan hebat ribuan tahun, tiba-tiba sebuah retakan meledak. Pikiran Qian Xuesue selalu memperhatikan Tangsan. Melihat bahwa ia meluncurkan serangan balik secara alami tidak akan memberinya kesempatan seperti itu. Malaikat akan bersinar terang, dan matahari akan semakin diperkuat. Hanya sekejap mata yang akan membuat celah. Jangan beri Tangsan kesempatan untuk menghancurkan sangkar api yang sebenarnya dari matahari. Tangsan tidak ingin menggunakan kekuatan serangan ini untuk menembus blokade salju milenium. Jika itu sangat sederhana, maka ia bukan dewa. Retakan yang muncul dalam sekejap sudah cukup baginya. Energi berbentuk naga emas biru yang berayun dari pundak memanfaatkan momen kesempatan itu untuk keluar dari matahari. Suara naga dan gong bergema selama 9 hari, laut mendidih, dan bintik-bintik cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari laut, bergegas menuju energi berbentuk naga. Energi Qian Xue Snow digunakan untuk melepaskan api matahari yang sebenarnya. Mencoba mengubah Tangsan Lian menjadi energi itu, dan melihat energi berbentuk naga terbang ke laut, dia tidak mungkin. Kekuatan Dewa Laut Tangsan sendiri jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Selama dia sedikit rileks, Tangsan mungkin pecah. Apa yang ingin dilakukan Qian Xue Snow sekarang adalah memanfaatkan kekuatan Poseidonnya sebanyak mungkin sebelum serangan balasan Tangsan belum sepenuhnya diluncurkan, dan semakin membesar-besarkan kelebihannya sendiri. Namun, salju milenium masih sedikit melihat kekuatan Dewa Laut, atau itu adalah kekuatan untuk melihat ke bawah di laut. Bintik-bintik cahaya biru di mana energi berbentuk naga naik di laut disuntikan, dan kelipatan geometris tubuh meningkat. Hanya beberapa kali kedipan mata telah meningkat hingga 100 meter panjangnya dan menjadi naga biru emas. Apa 1000 salju berkondensasi adalah api sebenarnya dari matahari, dan 3 naga emas yang terkondensasi oleh Tangsan adalah kekuatan air sejati Tain di laut. Ya, energi matahari lebih tak habis-habisnya dan lebih kuat daripada lautan. Namun, semakin kuat kekuatannya, semakin sulit untuk dimanipulasi. Millennium Snow adalah dewa malaikat, bukan dewa matahari. Dia tidak bisa sepenuhnya menyerap kekuatan matahari, hanya bisa meminjam sebagian kecil saja. Tangsan berbeda darinya. Sebagai dewa laut, semua kekuatan laut dapat dikendalikan olehnya. Di dunia Tuhan, dewa malaikat dan dewa laut adalah dewa utama. Sebagai pewaris dari 2 dewa besar, yang kekuatannya lebih kuat, itu tergantung pada warisan mereka sebelum warisan. Naga 100 meter, dengan tubuhnya yang besar terkondensasi oleh air asli Tain, tiba-tiba datang ke belakang dan menggeram dan menabrak panci leleh yang dibentuk oleh api matahari yang sebenarnya. Kabut putih meledak di udara, dan semua makhluk yang terbang di udara sepenuhnya dilenyapkan dari dunia ini pada saat ini. Kosongkan ruang dalam rentang ini, api matahari yang sebenarnya dan naga dari air Tain yang sebenarnya menghilang pada saat yang bersamaan. Millennium Snow juga terbang di bawah dampak yang kuat, tetapi dia tidak terkejut. Ya, Tangsan memadamkan api matahari dengan serangan baliknya, tetapi ia dapat dengan jelas merasakan bahwa di bawah teriknya matahari, kekuatan Poseidon dari Tangsan sangat dikonsumsi, setidaknya lebih dari konsumsi sendiri. Jauh lebih besar. Keuntungan ini akan terus berkembang karena kedua belah pihak dapat pulih dengan kekuatan ilahi, maka kemenangan ini adalah milik mereka sendiri. Tubuh Tangsan dekat dengan tanah. Penampilannya tampaknya sedikit lebih dari 1000 serigala salju. Rambut panjang biru yang tersebar di belakangnya tampak agak tersebar, dan para dewa laut terus-menerus mengepak untuk menstabilkan tubuh mereka. Namun, tatapannya masih tenang, dalam dan jauh. Tampaknya tidak terpengaruh oleh pemogokan sebelumnya.